Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran kali ini. Kita akan membahas tentang perkawinan silang di hibrid F2 pada materi IPA kelas 9 semester 1 ya. Nah, sebelumnya kita perlu mengingat dulu sebelum membahas tentang individu dengan dua sifat beda. Ini adalah satu sifat beda yaitu biji bulat, genotipnya B besar B besar atau B besar B kecil, dan satu sifat beda yang lain yaitu warna kuning, genotipnya K besar atau K besar K kecil. Kemudian jika kita gabung menjadi B besar K besar atau B besar B kecil, K besar K kecil. Kemudian untuk sifat kisut itu hurufnya kecil, dan untuk sifat hijau itu juga hurufnya kecil. Maka jika digabung, kisut hijau akan menjadi genotip B kecil, K kecil, K kecil ya. Nah, kemudian bagaimana cara menyilangkan dua induk dengan dua sifat beda pada persilangan F2 ya. Kemudian bagaimana cara menghitung peluang sifat-sifat fenotip yang diwariskan pada keturunannya, ini akan kita pelajari ya. Nah, berikutnya sebelum belajar tentunya kita mengetahui tujuan pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama dapat menentukan macam-macam gamet pada individu di hibrid. Kemudian yang kedua dapat menyelesaikan persilangan di hibrid F2. Kemudian sebelum kita masuk ke persilangan, tentunya kita harus mengetahui bagaimana cara menentukan gamet individu. Nah, di sini suatu tanaman mempunyai genotip homozigot dominan. Misalnya biji bulat warna kuning ini mempunyai genotip B besar K besar, di mana gen B besar ini mengkode sifat bulat, sedangkan untuk gen K besar mengkode sifat kuning ya. Nah, berikutnya sekarang kita masuk pada cara menentukannya. Nah, di sini gamet dari suatu induk yang akan kita cari misalnya bergenotip B besar B kecil, K besar K kecil. Maka kita perlu bantuan tanda panah ini ya. Ada 4 tanda panah. Ini tanda panah pertama B besar menghubungkan dengan K besar, kemudian yang kedua B besar bertemu dengan K kecil, tanda panah ketiga B kecil bertemu K besar, dan tanda panah keempat B kecil bertemu K kecil ya. Ini. Sehingga dari gambar tanda panah tadi sebagai bantuan, kemudian ini adalah genotipnya, maka di sini B besar K besar, nah ini akan membentuk gamet ini. Kemudian B besar K kecil ini, kemudian B kecil K besar yang ketiga ya, dan terakhir B kecil K kecil ini. Atau misalnya pada bentuk yang lain juga bisa. Kemudian kita masuk pada persilangan di hibrid F2. Pada persilangan di hibrid F2 ini dilakukan 2 kali perkawinan silang. Jadi langkah pertama kita mencari F1 dulu, baru kemudian dari F1 itu kita silangkan dengan F1 atau disilangkan dengan sesamanya sehingga menghasilkan F2 atau keturunan kedua atau istilahnya filial kedua. Sebagai contoh di sini disilangkan tanaman biji bulat warna kuning, genotipnya B besar K besar,
dengan tanaman biji kisut warna hijau dengan genotip B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Bagaimana rasio atau perbandingan F2-nya? Mari kita pelajari bersama ya. Nah, untuk menjawab, kita pertama menuliskan P1. P1 ini parental atau induk pertama tadi, yaitu bulat kuning dengan kisut hijau. Kemudian genotipnya kita tuliskan di sini di bawahnya ya, B besar, B besar, K besar, K besar untuk bulat kuning, dan untuk kisut hijau di sini kita tulis B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Kemudian untuk gamet seperti langkahnya tadi ya, setiap huruf B dihubungkan dengan huruf K, yaitu di sini B besar, K besar, B besar, K besar, ini yang di atas. Kemudian B yang kedua, B besar, K besar, B besar, K besar. Nah, ini yang di bawah. Untuk yang kisut hijau juga sama, B kecil, K kecil, B kecil, K kecil, B kecil, K kecil, B kecil, K kecil. Ini ya. Sehingga nanti kita mencari F1-nya. Ada cara yang paling mudah untuk F1. Kita bisa langsung menentukan genotip F1-nya, yaitu dengan cara, karena di sini 4 sama gametnya, kita ambil aja 1. Kemudian di sini di sisi yang lain juga untuk kisut hijau itu sama, maka bisa kita ambil 1. Kemudian kita tuliskan di sini, yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini ya. Tapi bisa juga dengan cara yang lain, yaitu dengan membuat diagram papan catur sebanyak 16 kotak ya untuk tempat F1. Nah, ini kalau kita membuat diagram papan catur, di sini ada 16 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kemudian untuk gamet tadi kita masukkan pada deretan yang atas ini. Kemudian untuk gamet yang lain yang kisut hijau kita masukkan di paling kiri. Nah, kemudian untuk mengisi dari kotak ini, yang pertama kita lihat kedudukan gamet yang di atas dan melihat kotak gamet yang paling kiri. Kemudian kita gabung, yaitu di sini B besar, B kecil, ini K besar, K kecil, sehingga genotipnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Fenotipnya K di sini B itu adalah bulat, untuk K adalah kuning. Mengapa di sini bulat? Karena di sini B besar, ini gen B besar, ini gen B kecil, berarti bulat. Ya. Kalau ini gen kisut, berarti ini yang lebih dominan adalah bulat. Kemudian ini K besar, ini K kecil. K besar itu gen kuning, K kecil itu gen hijau. Sifat hijau tertutup oleh kuning, maka di sini tampil sebagai kuning fenotipnya. Maka fenotipnya adalah bulat kuning. Kemudian karena di atas gametnya sama semua dan juga di sini sama semua gamet yang di sisi sebelah kiri, maka nanti untuk 16 kotak tadi isinya adalah sama semua. Misalnya di sini tadi kotak nomor 1, sekarang kotak nomor terakhir yaitu 16. Di sini kita lihat ke atas, B besar, kemudian kita lihat ke gamet paling kiri ada B kecil, ini kita tuliskan. Kemudian K besar ya. Dan juga ada K kecil. Ini kita tuliskan. Maka di sini adalah genotipnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Fenotipnya bulat kuning. Maka untuk F1 sifat fenotipnya adalah bulat kuning dengan
persentase 100%. Itu adalah F1-nya. Kemudian untuk mencari F2-nya, kita mengambil yang 16 kotak ini dengan sifat fenotip yang sama. Kita ambil secara acak 2 sebagai F1 ini untuk kemudian disilangkan sesama F1 atau disilangkan dengan sesamanya. Ya. Nah, di sini F1 disilangkan dengan sesamanya. Tadi F1 ambil, ini juga diambil dari kotak yang di atas tadi, 1 sebagai P2 atau induk kedua, yaitu bulat kuning. Di sini pasangannya juga bulat kuning. Genotipnya kita tuliskan B besar B kecil, K besar K kecil. Yang bulat kuning pasangannya juga sama, B besar B kecil, K besar K kecil. Kemudian gametnya, jangan lupa cara menentukan gametnya. B besar bertemu K besar, B besar bertemu K kecil, B kecil bertemu K besar, B kecil bertemu K kecil. Nah, untuk pasangannya juga gametnya cara menentukannya sama. Nah, baru kemudian kita menentukan F2 dengan membuat diagram papan catur. Jadi pada diagram papan catur F2 ini juga ada 16 kotak, di mana kotak paling atas ini untuk gamet dari kedua induk, dan kotak yang paling sisi kiri ini juga untuk gamet induk pasangannya. Ini ada kotak 16 untuk tempat F2 ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi di sini untuk mengisi kotak pertama, misalnya, berarti kita melihat ke atas ada gamet, kotak gamet, kemudian kita melihat ke sisi kiri ada kotak gamet juga. Nah, ini gamet ini kita pasangkan B besar B besar, K besar K besar. Nah, di sini B adalah bulat, K adalah kuning, ya. Yang ini kotak nomor 2, B besar ya, K kecil K besar. Hati-hati untuk penulisannya, tetap K besar di depan K kecil. Jadi tidak boleh K kecil baru K besar. Penulisannya harus huruf besar baru kemudian huruf kecil. Jadi di sini genotip untuk kotak nomor 2 adalah B besar K besar K kecil. Ini bulat, ini kuning, maka fenotipnya bulat kuning. Ini kotak kedua. Ya, terus kotak keempat ini ada ke atas ada gamet, ke kiri, paling kiri juga ada gamet. Nah, kita gabungkan, ada B besar, ada B kecil, ya. Di sini ada K kecil, ada K besar. Ingat, tetap penulisannya adalah K besar, K kecil. Kemudian fenotipnya bulat kuning. Nih, dan perhatikan untuk tipe genotip ini hurufnya besar semua, berarti homozigot dominan. Ini hurufnya kombinasi besar kecil. Ini adalah genotip heterozigot. Nah, semua kotak ini kita isi sampai ada terisi semuanya, ya, penuh 16 kotak dengan cara yang sama tadi. Dan perlu diingat adalah penulisannya di sini huruf K besar harus di
depan, sedangkan K kecil harus di belakang. Demikian juga untuk B besar di depan, B kecil di belakang. Ini untuk penulisannya. Nah, dari 16 kotak tadi barulah kita lihat fenotipnya di sini yang muncul pada F2 adalah di bulat kuning. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka untuk rasio fenotip F2 kita tulis bulat kuning jumlahnya 9. Dan variasi fenotip yang lain yaitu di sini bulat hijau. Jumlahnya 1, 2, 3. Maka di sini bulat hijau jumlahnya 3. Kemudian variasi yang lain kisut. Nah, kisut kuning. Ini 1, 2, 3. Nah, kita tulis kisut kuning jumlahnya 3. Kemudian variasi yang lain ada kisut hijau, jumlahnya 1. Maka rasio fenotipnya bulat kuning banding bulat hijau banding kisut kuning banding kisut hijau. Rasionya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, ini kalau dicari berapa persentasenya, ya berarti caranya misal untuk mencari kisut hijau 1/16. 16 ini dari kotak ini, berarti dia hanya dapat 1 kotak, berarti 1/16 kali 100%. Itu hasilnya adalah 6,25%. Kalau di sini berarti nanti angka 3 ini tinggal dikalikan 6,25%. Ini juga 3 kali 6,25%. Ini juga 9 kali 6,25%. Itu kalau mencari persentasenya. Ya. Nah, kemudian pada persilangan monohibrid F2 ini bisa juga menggunakan simbol huruf lain untuk biji bulat warna kuning. Misalnya di sini genotipnya A besar A kecil, B besar B kecil. Berarti di sini A besar ini adalah untuk biji bulat. Kalau yang B kecil adalah untuk kuning. Ya. Berarti ini untuk kisut, maksudnya ya untuk kisut, yang ini untuk hijau yang B kecil. Nah, di sini ternyata genotip A besar A kecil B besar B kecil ini adalah filial atau keturunan ke-1, berarti F1. Dari hasil persilangan induk dengan genotip A besar B besar B besar dengan genotip A kecil B kecil B kecil, tadi ini untuk induk kisut hijau. Ini. Jadi bisa menggunakan huruf lain. Nah, caranya ya sama. Di sini kita lihat dulu. Pertanyaannya, dapatkah kalian membuat bagan persilangan untuk F1 dengan induk tersebut? Nah, hasil F1 dengan genotip A besar A kecil B besar B kecil selanjutnya disilangkan dengan sesamanya. Berarti ini F1 disilangkan dengan F1. Kedua induk tanaman tersebut heterozigot. Berarti ini menunjukkan sifat heterozigot. Bagaimana perbandingan sifat fenotip F2 yang diperoleh dari persilangan tersebut? Nah, caranya ya sama, hanya kita bedakan saja hurufnya. Kalau tadi dengan menggunakan huruf B dan K, kalau sekarang menggunakan huruf A dan B. Berarti di sini bulat kuning adalah fenotipnya A besar B besar B besar. Untuk kisut hijau adalah A kecil B kecil B kecil. Kemudian gametnya kita tuliskan A besar B besar, semuanya sama juga ya. Ini juga A
kecil B kecil sama, sehingga F1-nya langsung saja di sini bisa kita tuliskan A besar ini ya. Kemudian A kecil tadi diambil dari sini, B besar berarti ini. Kemudian B kecil ini ya. Jadi bisa langsung tanpa menggunakan papan catur. Kemudian dari 16 kotak tadi kita ambil tadi F1-nya, kita ambil kemudian disilangkan di sini sesama F1. Bulat kuning tadi genotipnya adalah A besar A kecil, B besar B kecil. Untuk pasangannya juga sama, A besar A kecil, B besar B kecil. Nah, cara menentukan gametnya juga sama. Di sini A besar bertemu B besar, A besar bertemu B kecil, A kecil bertemu B besar, A kecil bertemu B kecil. Cara induk pada pasangannya yang satu ini juga sama penentuan gametnya. Kemudian untuk F2-nya kita baru membuat diagram papan catur. Nah, membuat diagram papan caturnya 16. Cara mengisinya sama ya. Ini di sini A besar, terus kemudian B besar B besar. Fenotipnya adalah bulat kuning. Ini adalah genotip. Kalau genotip adalah hurufnya, kalau fenotip itu tampilan sifat. Nah, di sini bulat kuning. Nah, kita tuliskan juga untuk kotak kedua. Tadi kotak pertama ya. Ini A besar, B. Nah, ini B kecil, B besar, tapi tetap penulisnya adalah B besar dahulu kan, baru kemudian B kecil. Maka ini genotipnya, ini adalah fenotipnya. Kita isikan sampai 16 kotak tadi. Ya, saya tekankan lagi untuk yang besar-besar semua ini hurufnya adalah ini homozigot dominan. Jadi genotip homozigot dominan. Kemudian di sini ada yang huruf kombinasi besar kecil, A besar A kecil, B besar B kecil. Ini kalau kita lihat turun ke bawah sama ya. Di jumlahnya 4 di sini yang heterozigot. Kemudian ini adalah yang hurufnya kecil semua. A kecil, B kecil, B kecil. Ini adalah homozigot resesif. Genotip homozigot resesif maksudnya. Fenotipnya ini adalah kisut hijau. Untuk rasio fenotip F2-nya sama, di sini adalah bulat kuning, ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk bulat hijau ini 2, 3, ada 3. Kisut kuning juga ada 1, 2, 3. Kisut hijau ada 1. Jadi prinsipnya ketika kita mencari F2, di mana kata kunci F1 disilangkan sesamanya atau F1 disilangkan sesama F1, maka rasionya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Ini ya. Bagaimana? Mudah-mudahan sudah jelas ya. Nah, sekarang latihan soalnya di sini. Disilangkan tanaman jeruk rasa manis buah kecil. Nah, M besar, B kecil, B kecil. Ini genotip M besar itu adalah untuk manis. B kecil adalah genotip untuk buah kecil. Kemudian buah manis kecil ini disilangkan dengan tanaman jeruk masam buah besar. Berarti M kecil ini adalah untuk masam. B besar ini adalah untuk buah besar. Dilihat dari soal ini, di sini, nah, mencari rasio fenotip F2. Jadi nanti caranya sama seperti contoh tadi, meskipun di sini genotipnya
sedikit berbeda. Di sini keterangan penjelasan, jika gen manis M besar, jadi ini gen M besar ini dominan terhadap asam atau gen yang kecil, dan buah besar huruf B besar ini dominan terhadap buah kecil atau ini huruf B kecil. Nah, silakan dicoba untuk dikerjakan dengan cara yang sama, tentu saja nanti mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik ya. Nah, demikian penjelasan kali ini ya. Mudah-mudahan benar-benar bisa dipahami. Kita akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.